Shalom, puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali. Sungguh pagi ini adalah hari yang istimewa buat setiap kita. Kita boleh memperingati, mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, berkorban buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi ini kami mengajak kita semua, kita buka hati kita seluas-luasnya buat pekerjaan Roh Kudus. Kita buka hati kita naikkan ucapan syukur terima kasih kita akan kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu, menebus setiap dosa kita. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang indah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Di tengah goncangan yang ada, kami boleh mengingat-ingat akan kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, angkat suaramu. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski kami terjatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bersama katakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Oh, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai.
Sungguh berharga kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena kuat dan gagah kami, amin, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Namun hanya karena kemurahan, meski ku terjatuh, meski haleluya, aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiri memeluk hidup kami Tuhan. Dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Oh, bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh. Mari kita sembah Dia. Musik angkat pujian ini, mari sembah Dia di dalam roh. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Oh, haleluya. Tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan, tiada kasih yang melebihi Engkau Tuhan. Mari dengan sehati sepakat bersama katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, haleluya. Dengan segenap hati kami, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga Tuhan. Haleluya. Sungguh berharga Engkau Yesus. Mari kau yang rindukan Tuhan, angkat suaramu, naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian hormat, bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Kami naikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari kau Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, engkau yang sedang terbaring sakit, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia.
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak menerima segala pujian. Kau yang layak disembah. Pagi ini Tuhan, tiada yang kami lakukan, yang bisa kami lakukan selain kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya penebusan-Mu atas hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami pagi ini Tuhan, apapun suasana hati kami pagi ini Tuhan Yesus, ajar kami terus kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang sudah menebus setiap hidup kami. Engkau Allah yang membuat kami hidup. Engkau Allah yang membangkitkan kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kedahkan tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat hatimu kepada Allah. Angkat hatimu kepada Dia Allah yang sangat baik. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat wajahmu kepada Allah. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kau selamatkan jiwa kami Tuhan, selamatkan jiwaku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan haleluya. Oh haleluya Yesus. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Amin Yesus. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, kami nyatakan haleluya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan haleluya. Korban bagiku, Maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari angkat tangan kita kepada Allah, kita sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Ora basyana lama-lama biara lama-lama syana. Haleluya Yesus. Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ora basyana lama-lama dengan segenap hati kami Tuhan. Rabasyana lama-lama. Mari pribadi lepas pribadi, katakan dengan iman, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dengan segenap iman lebih lagi nyatakan, tiada satu pun Tuhan, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Hormat, kemuliaan. kau yang percaya, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwa kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, Allah yang dahsyat. Mari angkat tangan kita sembah Dia di dalam roh. Tiada Allah yang dahsyat, tiada yang dapat memisahkan kasih kami dari Engkau. Haleluya. Mari pribadi lepas pribadi pagi ini, bangkitkan iman percayamu kepada Allah. Haleluya. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Kuasa-Mu Tuhan.
Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reigns victorious. Hallelujah. I am lifted Kau ditinggikan Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many. Hallelujah. reign I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Mari lebih pagi nyatakan dengan iman. What is the Lamb? What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many. Jesus, Son of God, Amen. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lebih lagi dengan segenap iman. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah. So high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau luar biasa. Terima kasih buat penebusan-Mu atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan pagi ini segala yang bernafas memuji Tuhan Allah kita. Mari yang bersepakat saat ini berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan haleluya. Saudara, Allah kita
Allah yang sangat baik, amin. Dia sungguh besar dan ajaib. Yang setuju katakan amin. Katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bagimu Tuhan. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, dengan segenap hatimu katakan, Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi tepuk tangan bagi Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Bersama senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, amin. karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku memuji, ku ku angkat angkat suara dan bernyanyi, amin. karena Roh-Mu Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya bernyanyi. Mari Mari memuji, ungkapkan sukacita di hatiku bersama. Kau terbesar dan Mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari lambaikan katakan kita di hadapan Allah. Naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Lebih lagi nyatakan kepada Dia. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar besar dan mulia, biarlah semua lebih keras lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua ajaib perbuatanmu. Kau terbesar besar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya, biarlah semua memujimu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya.
Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat di dalam hati kami. Kau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, terus kami mau percaya. Kami mau berharap hanya kepadamu. Sebab pengorbananmu besar buat setiap kami. Kalau nyawamu Tuhan Kau berikan atas hidup kami. Terlebih apapun Tuhan, ekonomi, sakit, penyakit, kami percaya segalanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Mari terus angkat suaramu, angkat hatimu kepada Allah. Pagi ini tiada yang membatasi kita, tiada yang bisa membatasi hidup kita dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu Tuhan, kami mendengarkan pesan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Izinkan hati kami melekat kepadamu. Izinkan hati kami menaikkan nyanyian ucapan syukur kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Rindu Tuhan, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Amin Yesus. Kini ku hidup menyenangkan. Mari bersama angkat suaramu, katakan terlalu besar. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Akan dengan iman terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, jemaat pembawa kabar baik, jemaat Tuhan khususnya di GBI Cinango dan GBI Galumas juga menyapa buat para sahabat semuanya. We are the messenger. Biarlah dalam ibadah Paskah yang spesial hari ini, Minggu 12 April 2020 di tengah-tengah badai pandemi COVID-19, ketika kita semuanya sedang mengisolasi diri kita, supaya paparan ini segera selesai, sehingga dalam hidup kita sehari-hari kembali menjadi normal. Maka ibadah hari ini tetap secara online, streaming lewat sosmed yang ada.
Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tadilah menaikkan doa pujian penyembahan. Kita percaya Roh Tuhan ada pada kita, atas pujian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi mengucap syukur, biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami, yang akan mendewasakan kami semua, sehingga iman percaya kami, kehidupan iman Kristiani kami akan semakin lebih baik, berkenan bahkan sempurna di dalam Tuhan. Ajar kami, urapan buat kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau yang layakan kami semua. Dan kami sambut firman Tuhan, khususnya pesan Paskah pada hari ini, dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Paskah ini saya ingin mengangkat satu tema tentang percakapan di kayu salib di Bukit Golgota. Ya, percakapan Tuhan Yesus dengan dua penjahat di atas kayu salib di Bukit Golgota. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 34 yang berbunyi, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 23, 33 dan sampai dengan 34. Di Bukit Tengkorak Golgota Kalvari ada 3 salib di sana. Di dalam kitab Apokrifa, saudara, di sana ada percakapan 2 orang penjahat yang juga ikut disalibkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Yang di sebelah kiri diberi nama Gestas, yang di sebelah kanan diberi nama Dismas. Satu hal yang baik kita coba merenungkan, mengambil sebuah kebenaran dalam cerita ini, saudara, bahwa yang pertama tentunya kita tidak melupakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib yang di dalamnya kita percaya adalah satu keselamatan buat kita, karena di sana Yesus menyerahkan hidupnya buat kita semuanya. Salib Kristus bagi siapa yang percaya mendatangkan kehidupan yang kekal. Adalah satu lambang buat kita orang percaya, lambang pengampunan, lambang pintu kasih karunia yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Disitulah waktu kita percaya, yang dikatakan dalam kitab Roma, waktu hatimu percaya dan mulutmu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ada satu lambang di mana salib Kristus adalah keselamatan buat kita semua orang yang percaya di dalam iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu ada seorang yang diyakini dalam kitab Apokrifa yang bernama Dismas atau Titus. Seorang penjahat yang ada di sebelah kanan, dan di akhir kehidupannya, dimulai dari kehidupan sebagai seorang penjahat, tapi di akhir kehidupannya dia beroleh keselamatan. Karena di sana tercatat dalam Lukas 24 ayat 40 sampai dengan ayat 43, di mana ketika dua penjahat ini mulai bercakap-cakap, yang satu mencela Tuhan Yesus, tapi Dismas berkata, "Apa kau tidak menjadi takut kepada Allah? Harusnya kita yang menerima penghukuman. Dia orang benar, Yesus orang benar, kita yang bersalah. Tapi dia mati tergantung di kayu salib." Dan akhirnya Dismas ini berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Yesus, ingatlah akan aku yang berdosa ini apabila Engkau datang sebagai Raja."
Dismas percaya. Lalu apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Anugerah keselamatan yang diterima oleh Dismas atau Titus, saudara. Dia menerima keselamatan di kayu salib. Saudara, inilah satu kabar baik buat kita, orang yang berdosa. Dalam anugerah perjumpaan dengan Kristus, kita menerima keselamatannya. Bagaimana dengan salib yang ada di sebelah kiri daripada Tuhan Yesus Kristus? Di sana tergantung yang bernama Gestas. Dalam kitab Apokrifa tentunya. Gestas punya kesempatan yang luar biasa di atas kayu salib. Sebelum dia mati karena dosa-dosanya di kayu salib, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi hatinya tidak memerlukan keselamatan. Gestas yang berdosa, penuh dengan kejahatan, tipu daya, tapi hatinya menutup diri untuk sebuah pertobatan. Hatinya menjadi keras, menjadi bebal. Walaupun dia melihat bagaimana karya yang Yesus lakukan. Temannya yang di sebelah kanan Yesus bertobat, tapi Gestas menutup diri hati itu pertobatan. Bahkan dia berkata di dalam Lukas 23 ayat 32 dia berkata, bukankah kau adalah anak Allah? Bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu, baru kau selamatkan kami. Gestas menyangkal keilahian daripada Yesus Kristus. Dia menolak karya keselamatan Kristus. Dan akhirnya saudara, tentunya seorang Gestas, dia harus mengalami kematiannya tanpa keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pesan Paskah ini tentunya Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus sudah terjadi, sudah berlalu. Yesus telah bangkit, hidup, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan luar biasa, dia juga bersyafaat sebagai imam besar kita semuanya. Tapi hari ini kita bisa belajar bersama tentang percakapan di Bukit Golgota di Kalvari. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, hai engkau, buat kita semuanya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan untuk menerima itu. Kamu enggan untuk percaya itu. Saya percaya, jemaat Tuhan, mari kita menjadi orang yang bijak. Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatan kita. Mari kita menjadi seorang, kalau kembali pada tadi percakapan di kayu salib di Golgota, mari kita menjadi orang di sebelah kanan Yesus. Mengerti karya terbesar, karya yang agung dan mulia. Yesus terkandung di kayu salib karena dosa-dosa kita. Marilah kita untuk bertobat sungguh-sungguh dan menghasilkan buah pertobatan. Di zaman now ini saudara, iman kekristenan bukan lagi sekedar kata-kata, tapi perbuatan kita sehari-hari. Telah menerima kasih karunia, maka biarlah hikmat Kristus Tuhan menolong kita memahami rahasia ilahi ini. Kita belajar dari percakapan Yesus Tuhan bersama dengan dua penjahat yang sebelah kiri mengalami kebinasaannya, kekal kematiannya. Tapi yang sebelah kanan dia menerima keselamatannya. Jangan bimbang dengan iman percaya kita kepada Yesus Tuhan karena kayu salib. Jangan ragu buat karya keselamatannya buat kita yang berdosa ini.
Saudara, ada sebuah cerita menjelang Jumat Agung dan Paskah. Saya teringat juga sebuah percakapan. Tentunya percakapan di mana murid-murid Yohanes Pembaptis yang diminta oleh Yohanes Pembaptis untuk datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu percakapan yang juga mau kita perhatikan. Percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya yang disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6. Di mana ketika Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Yohanes Pembaptis seorang pribadi yang sangat luar biasa, di mana Yesus pernah mengagungkan Yohanes Pembaptis. Namun akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Situasi yang sangat mengintimidasi, situasi yang mendatangkan ketakutan buat Yohanes Pembaptis tentunya. Dia menjadi bimbang, menjadi gentar. Hati-hati dengan intimidasi si jahat hari-hari ini, saudara. Sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya, pergi kau ke Yesus Kristus Tuhan, tanya kepada dia, engkaukah yang akan datang itu, ataukah kami menantikan orang lain? Lalu Yesus menjawab kepada mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan, dan kepada orang yang miskin diberitakan kabar baik. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berulang kali saya katakan, hari-hari ini waspada boleh, berjaga-jaga boleh, tapi jangan panik. Rupanya tanpa mengurangi rasa hormat buat hamba Allah Yohanes Pembaptis, tapi beliau juga pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika di dalam penjara, sedang menanti hukumannya sebagai pembawa kabar baik. Lalu dia mulai gamang, dia mulai bimbang. Sampai dia bertanya, engkaukah Yesus yang sesungguhnya atau terus menunggu yang lain? Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Yesus memberikan kelegaan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia katakan kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, kembali kepada gurumu, kembali kepada Yohanes Pembaptis, dan ceritakanlah segala perbuatan yang Yesus lakukan. Dan Yesus berkata, berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak. Saudara, akhirnya memang benar, Yohanes Pembaptis dia dipenggal kepalanya, dia mati secara martir. Tapi kematian Yohanes Pembaptis sudah menjadi orang yang kuat ketika dia mendengar perkataan Yesus. Dia dikuatkan dan dibangkitkan. Sebab itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pesan Paskah ini saya ingin mengambil ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu supaya engkau menjadi tenang dan dapat berdoa. Segala sesuatu sudah dekat. Masa-masa sulit, masa-masa sukar. Tapi kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kau tetap dapat berdoa dan tetap percaya pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari. Si iblis selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Kalau bicara tentang intimidasi, saudara, menutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana intimidasi itu pernah datang kepada kita di masa-masa COVID-19 ini, saudara. Ketika saya, istri saya, anak dan menantu saya, di tengah-tengah orang sedang panik karena COVID-19 ini, panas, demam, batuk, badan pada sakit, rupanya kami juga mengalami paritipes, terlalu lelah, kecapean, dan yang lain-lain. Akhirnya kami berobat ke rumah sakit. Waktu kami masuk ke dalam ruang IGD, hal yang sama kami alami. Intimidasi, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan SOP tentunya para medis. Saudara, situasi kondisi yang mencekam. Belum lagi kami karena tipes, kami harus dirawat beberapa hari. Waktu dalam rumah sakit, dalam perawatan, kami melihat bagaimana orang lalu lalang dengan kecemasan dan dengan kegentarannya. Kami juga terintimidasi pada akhirnya, saudara. Tapi waktu saya membaca dalam kitab tentang Yohanes Pembaptis, dan ketika Yesus berkata, ketika kau percaya, tidak menjadi goyah dan tidak menjadi kecewa, dan berbahagialah. Lalu kami mulai membangun. Saat-saat kami harus beristirahat, bed rest total di rumah sakit, kami hanya mendengar puji-pujian. Kami menaikkan syukur. Kami mendengar firman Tuhan. Kami membangkitkan roh Tuhan yang ada pada kami. Tuhan, bangkitkan roh-Mu yang ada pada kami. Dan akhirnya badai itu berlalu. Kami pulang dengan sukacita. Dan sampai hari ini puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kami boleh kuat kembali, melayani kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kita sedang terus menanti-nantikan kapan badai ini berlalu. Tapi sambil menantikan pertolongan Tuhan, jaga hatimu. Jaga hatimu, karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Dan tetaplah percaya, Dialah Tuhan perlindungan kita semuanya. Tetap kita berdoa agar pemerintah pusat dan daerah, kita berdoa agar Kementerian Kesehatan dengan para medis rumah sakit semuanya, kita berdoa agar yang menjaga keamanan bangsa negeri kita ini, TNI Polri, terus diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, sehingga badai pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi segera berlalu dari bangsa negara kita, bahkan dari bangsa-bangsa di muka bumi. Kita boleh berkata, tenanglah dan diamlah, diam dan tenanglah, dan tetap percaya, tetap semangat, tetap sepakat dan sehati bersama-sama di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu. Kalau ada dua orang penjahat di kanan kiri-Mu Tuhan, ajar kami, orang yang berdosa ini, menjadi tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Jumat Agung dan Paskah adalah pengharapan kami, adalah kekuatan kami, adalah kabar baik buat kami semua. Karya terbesar, Engkau telah menyelamatkan kami orang yang berdosa. Namun juga Tuhan, hamba berdoa, jagai hati kami semua, Pak. Seperti percakapan Engkau dengan murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan seperti Yohanes Pembaptis, akhirnya di tengah-tengah kebimbangannya, dia menetapkan hati. Sekalipun akhirnya aniaya datang, penderita datang, bahkan Tuhan, dia mengalami akhir kehidupan yang mungkin tragis. Tapi kami percaya di firman Yohanes Pembaptis dikuatkan dan dibangkitkan dan diteguhkan hatinya. Demikianlah kami semua itu sebagai orang percaya, kami tetap menjaga hati kami. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita semuanya. Beberapa hari yang lalu kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mempercayai bahwa Dia bangkit dari kematian dan Dia hidup sampai selama-lamanya untuk kita. Saya mempercayai bahwa kematian Tuhan Yesus bukan hanya sebuah cerita spektakuler yang menyelamatkan kita semua, menebus dosa kita, menyembuhkan semua sakit kita, tapi itu juga adalah sebuah keteladanan di mana kita melihat
Bapa kita sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Dan sekaranglah bagian kita juga meneladani apa yang Bapa kita contohkan kepada kita. Kita juga berbagi kehidupan, menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, pesan Tuhan berkata buat kita semuanya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus sekarang bukan lagi dikubur, dia sudah bangkit. Dan dia bukan hanya ada di sorga, dia ada di kehidupan kita. Maka itu firman berkata, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, sehingga di mana engkau berada ada terang Tuhan yang menyertai engkau. Kegelapan gak akan pernah bisa menguasai kehidupan kita. Maka Alkitab berkata, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan manusia tidak akan pernah bisa terpuaskan. Keperluan dan kebutuhanmu tidak akan pernah bisa terpuaskan. Maka itu marilah kita memakai semua yang ada, bukan lagi buat memuaskan keinginan kita, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini pergunakanlah waktu, pergunakanlah apa yang kau punya untuk melakukan kehendak Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 mengingatkan kita, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ayat yang ke-28 berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa ketika engkau mengenakan Tuhan Yesus, bahwa ketika engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau, maka engkau memiliki semua yang kau perlukan. Maka semua kebutuhanmu sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus di dalam kita. Dan marilah sekarang kita meneladani sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya buat kita. Dan sekarang juga mari kita menyerahkan hidup kita buat apa yang ada dalam hatinya Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa, sesamamu, lingkunganmu, sesama kita manusia. Maka itu janganlah izinkan setan bisa membuat kita percaya bahwa kita gak bisa melakukan apa-apa hari ini. Uang kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, harta benda kita terbatas. Jangan izinkan setan bisa membuat kita percaya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Karena percayalah begini, kehendak Tuhan selalu tidak terbatas. Kalau Tuhan kasih kehendaknya sama saudara, itu pasti adalah sesuatu yang sangat mampu kau lakukan. Paling tidak perkataan kita. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 berkata, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan perhatikan ini, menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Kata-katamu bisa sangat powerful, bisa sangat punya kuasa memberi ketenangan. Yuk, pakai kata-kata kita buat menenangkan, bukan buat menambah ketakutan atau kekhawatiran. Harus ini yang sering keluar dari perkataan kita. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh rakyat laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia ialah tangan manusia. Ayat yang ke-8 berkata,
tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Yesus bangkit dan Dia sekarang menyertai kita. Maka itu percayalah, apapun di hadapan kita, apapun di sekeliling kita, tapi yang menyertai engkau lebih besar daripada apapun yang menghadang di depan. Dan perhatikan ini, Alkitab berkata, oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Bapak Ibu ketahuilah hari ini, ketika engkau memperhatikan perkataanmu, dan yang keluar dari kata-katamu adalah ketenangan, firman Tuhan, hal-hal yang janji Tuhan, engkau isi hidupmu dengan kebenaran firman, maka itu memenuhi hatimu dan akan keluar dari perkataanmu. Maka kita berkata begini, engkau akan dipakai Tuhan lewat kata-katamu. Hari-hari ini orang akan mendapat kepercayaannya kembali. Engkau akan terkaget-kaget melihat lewat perkataanmu, orang yang khawatir diperkuat kembali, orang yang ragu diyakinkan kembali, orang yang putus asa menjadi semangat kembali. Pakai kata-katamu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau engkau bisa melakukan lebih banyak lagi, taatilah kehendak Tuhan. Itu akan selalu membuat engkau hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita, ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman tentunya. Kita sedang menunggu apakah ibadah minggu depan sudah ada himbauan pemerintah, boleh atau tidak. Kita tetap taat dengan social distancing juga physical distancing. Tapi sekali lagi, walaupun ada social distancing itu hanya fisik kita, tapi hati kita tetap terhubung satu dengan yang lain. Kita akan tunggu pengumuman selanjutnya, dan juga kita bersyukur karena sampai hari ini di mana kita tetap dapat berbagi. Satgas Peduli COVID-19 GBCGM, kita tetap memperhatikan dan berbagi buat jemaat, buat para hamba Tuhan yang sedang membutuhkan, amat sangat membutuhkan, terdampak ekonominya. Kita akan tetap mencoba meringankan mereka. Dan berita sukacita juga saudara, bahwa sampai hari ini renovasi GBI Cinango tetap berjalan, semuanya baik, progresifnya semakin baik, tukang yang bekerja juga penuh dengan sukacita, bahkan yang dibutuhkan untuk pembangunan pun Tuhan tetap cukupkan. Nah, sebab itu diberikan kesempatan buat jemaat untuk mengucap syukur. Yang ingin menabur, saudara bisa masukkan dalam amplop persembahan, kita kumpulkan, dan nanti ketika ada kesempatan kita kumpul, kita bawa kembali. Tapi bagi saudara yang ingin menabur lewat transfer bank, tentunya kami siapkan rekening BCA atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang dengan nomor rekening 109 307.500. BCA 109 307.500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa dan berdoa berkat. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat persembahan yang kami siapkan. Biarlah di semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, mencukupkan jemaat-Mu Tuhan, bahkan dilimpah dengan kelimpahan. Bapa, hamba berdoa, biarlah hari-hari ini, minggu ke depan, ada kabar baik buat kami semua. Tapi ketika kami harus tetap stay at home, tetap kami percaya kebersamaan kami, kekeluargaan kami Tuhan pelihara. Tuhan berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan terus lindungi dan berkati. Keputusan pemerintah tetap mensupport kami sebagai masyarakat, untuk para medis, dokter, semua pasien yang ada, juga aparat keamanan. Terima kasih Tuhan. Buat Kerawang khususnya, pelindungan buat kami semua. Tuhan, kami ucap syukur, hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, di mana mereka ada. Di hari Paskah ini Tuhan, gembala yang baik, gembala yang agung hampiri mereka Tuhan. Berkati mereka Bapa. Engkau ada bersama dengan mereka, di rumah-rumah mereka Tuhan. Mesbah keluarga mereka semakin kuat. Satu dengan lain imannya semakin bertumbuh. Dan kelegaan Allah tetap pada kami. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan tetap pada kami. Sehingga kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Disitulah kekuatan kami. Kami ucap syukur Bapa. Kami akan berpisah
tapi kami tetap bersatu dalam doa dan pengharapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kembali bersama-sama dengan keluargamu bergandeng tangan, angkat tangan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah sudah, dan di kuasa Roh Kudus yang terus mempersatukan kita dalam doa dalam pengharapan kita dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka roh, jiwa dan tubuh kita terpilih sempurna. Haleluya, amin. Tetap semangat dan sepakat, sehati dalam Tuhan. Haleluya, amin.